Udara di ruang rapat firma hukum, Adhyaksang Rekan, beraroma kayu cendana mahal dan kekuasaan yang tak terucapkan. Di seberang meja marmer yang mengilap, duduklah Rara, seorang wanita yang selalu menganggap dirinya biasa-biasa saja, istri dari seorang manajer menengah, hidup dalam batas kenyamanan, tidak pernah dekat dengan lingkaran elit. Kini, di hadapannya, terletak sebuah dokumen yang tebal, disegel rapi, dan sebuah pena emas yang disodorkan oleh Bapak Hardiman, pengacara senior dengan sorot mata yang dingin namun hormat. "Nyonya Rara." Suara Bapak Hardiman berat dan bergema. "Seperti yang sudah saya jelaskan, almarhum kakek Anda, Tuan Kusumo Dirgantara, telah mengatur semua secara rinci dalam surat wasiatnya yang terakhir. Beliau tidak pernah melupakan Anda, cucu satu-satunya yang jauh dari pusaran bisnis keluarganya. Hari ini, Anda secara resmi diakui sebagai ahli waris tunggal." Rara hanya bisa mengangguk, tenggorokannya tercekat. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena kebahagiaan semata, tetapi karena kecemasan melihat angka-angka yang tertera di layar tablet di depannya. Total aset likuid, properti, dan saham yang diwariskan kepada Anda, setelah dikurangi pajak dan biaya administrasi, adalah, Bapak Hardiman berhenti sejenak, sengaja membangun ketegangan. 500 miliar rupiah. Angka itu menghantam Rara seperti gelombang pasang. 500 miliar. Setengah triliun rupiah. Ia harus menahan diri agar tidak tersentak dari kursi. Itu bukan lagi jumlah uang. Itu adalah portal menuju kehidupan lain, sebuah kebebasan finansial yang mutlak. Tubuhnya terasa ringan dan berat di saat yang bersamaan. Semua sudah sah. Setelah Anda menandatangani formulir penerimaan ini, lanjut Bapak Hardiman sambil menunjuk ke dokumen itu, dana tersebut akan segera ditransfer ke rekening kustodian atas nama Anda dalam 24 jam ke depan. Rara meraih pena itu dengan tangan sedikit gemetar. Mengapa kakeknya, yang hampir tidak pernah ia temui sejak masa kanak-kanak, melakukan ini? Ia tidak punya waktu untuk menganalisis motivasi. Yang ada hanyalah kenyataan dingin dari angka-angka fantastis itu. Ia menarik napas dalam-dalam, mengembuskannya, dan membubuhkan tanda tangan. Selesai. Hidupnya tidak akan pernah sama. Keluar dari kantor firma hukum itu, langkah Rara terasa mengambang. Ia menatap langit sore yang keemasan. Dunia tampak lebih cerah, lebih menjanjikan. Tapi di tengah kebahagiaan yang meluap itu, hanya satu nama yang mendominasi pikirannya. Raka, suaminya. Mereka telah menikah selama 5 tahun. 5 tahun yang ia yakini dipenuhi cinta yang tenang dan harmonis. Raka adalah suaminya yang sempurna sopan, ambisius, selalu memberinya perhatian kecil, dan memiliki senyum yang menghangatkan. Ia selalu mengeluh tentang tekanan kantor, tentang keinginannya untuk memberi Rara kehidupan yang lebih mewah. Sekarang, Rara bisa memberikan semua itu, berlipat ganda. "Aku harus memberitahunya sekarang juga," bisik Rara pada dirinya sendiri, senyumnya tak tertahankan. Ini adalah kabar yang terlalu besar untuk disimpan. Ia membayangkan wajah Raka yang terkejut, matanya yang akan berkilat bangga, dan pelukan erat sebagai ungkapan terima kasih. Mereka akan merencanakan masa depan perjalanan keliling dunia, rumah yang lebih besar, dan impian untuk membuka usaha kecil Raka yang selama ini tertunda karena modal. Rara menaikkan kecepatan mobilnya. Tangannya menggenggam erat map berisi dokumen wasiat yang kini terasa seperti kunci kebahagiaan abadi. Pikirannya melayang pada Raka. Raka pasti sangat senang. Raka pasti bangga padaku. Kita akan bahagia. Ia membayangkan momen itu. Ia akan masuk ke rumah, memanggil namanya dengan suara gembira, dan menjatuhkan berita bom itu di pangkuannya. Ini adalah momen yang akan mendefinisikan sisa hidup mereka bersama. Pikiran-pikiran manis itu membuat Rara semakin bersemangat. Perjalanan terasa begitu singkat. Tiba di kompleks perumahannya, ia melihat mobil sedan Raka sudah terparkir rapi di halaman. Sempurna. Raka sudah di rumah. Rara mematikan mesin. Jantungnya berdegup dalam irama euforia. Ia mengambil map itu, mengunci mobil, dan melangkah cepat menuju pintu utama. Tepat saat tangannya akan meraih gagang pintu yang ternyata sedikit terbuka, langkah Rara terhenti. Dari dalam, samar-samar terdengar bisikan.
Itu bukan bisikan keintiman yang lembut, melainkan desisan penuh perhitungan. Dan itu bukan hanya suara Raka. Suara wanita lain, tajam dan sinis, menusuk gendang telinga Rara, mendominasi keheningan malam yang baru saja turun. Jadi, kapan kau akan melakukannya, Raka? Rasa dingin yang menusuk tiba-tiba menggantikan euforia Rara. Ia menarik kembali tangannya dari gagang pintu. Rasa penasaran yang mengerikan, dicampur dengan sedikit rasa tidak enak, membuatnya mengurungkan niat untuk langsung masuk. Ia memutuskan untuk mengintip, mencari tahu siapa yang bersama suaminya sebelum ia membagikan kabar besar itu. Keputusan kecil untuk mengintip inilah yang menyelamatkan nyawa Rara. Di celah kecil antara bingkai dan daun pintu, Rara melihat pemandangan yang seketika membuat darahnya membeku. Suaminya, Raka, duduk di sofa bersama Lia, sekretarisnya, wanita yang selama ini Rara yakini hanya rekan kerja biasa. Mereka berdekatan, bukan dalam posisi bekerja. Dan apa yang mereka bicarakan sama sekali tidak seperti pekerjaan. Sabarlah, Lia, jawab Raka. Suaranya tenang, terlalu tenang, dan sama sekali tidak seperti Raka yang selama ini ia kenal. Aku harus memastikan polis asuransinya sudah maksimal. Sedikit lagi. Begitu, kecelakaan. Itu terjadi pada Rara. Kita bebas. Semua aset warisannya akan jadi milik kita. Udara di sekitar Rara serasa lenyap. Kecelakaan? Semua aset warisannya? Map dokumen yang ia pegang erat-erat kini terasa panas. Pikirannya kosong. Hanya menyisakan gema suara Raka yang dingin dan kejam. 500 miliar. Warisan yang baru saja mengubah hidupnya, kini menjadi harga kepalanya. Suaminya, cinta sejatinya, merencanakan kematiannya. Pengkhianatan itu adalah pukulan telak yang membuat lutut Rara lemas. Tetapi kemarahan yang membakar jiwa melarangnya untuk jatuh. Di dalam, tawa kecil Lia terdengar, tawa kemenangan. Aku tidak sabar, sayang. 5 tahun pura-pura, dan sekarang kita akan kaya. Pastikan saja dia tidak sempat mengubah surat wasiat itu. Raka tersenyum, senyum yang mengerikan. Jangan khawatir. Begitu dia menandatangani penerimaan warisan, semua formalitas selesai. Dia tidak akan hidup cukup lama untuk memikirkan hal lain. Rara mundur, perlahan, tanpa suara. Air mata tak sempat menetes. Yang ada hanyalah baja dingin yang menggantikan hati yang hancur. Ia tidak akan pernah membiarkan mereka lolos. Raka, Lia, sebelum kau bisa menyentuhku, aku akan buat kalian menyesalinya. Sangat menyesal. Ia berbalik, melangkah menjauh dari pintu yang terbuka itu, menuju mobilnya. Permainan itu, yang tidak ia minta, baru saja dimulai. Dan Rara akan menjadi pemain yang paling mematikan. Rara tidak lari. Ia tidak menangis. Ia hanya bergerak. Setiap langkah menjauh dari pintu yang terbuka itu terasa seperti melangkah dari dunia mimpi ke realitas yang paling kejam dan dingin. Map dokumen wasiat itu masih tergenggam erat. Namun kini isinya terasa beracun. 500 miliar sebuah hadiah yang seharusnya membawa kebahagiaan. Kini menjadi surat perintah kematiannya sendiri. Ia masuk ke dalam mobil, menutup pintu seringan mungkin. Seolah suara sekecil apapun akan memberitahu dua monster di dalam rumah bahwa ia telah mendengar segalanya. Jantungnya berdebar kencang di tulang rusuknya. Namun pikirannya, anehnya, terasa jernih, tajam, dan brutal. Rara menstarter mobil, putar balik tanpa menyalakan lampu depan hingga ia berada di ujung jalan yang sepi. Ia memarkir mobil di bawah naungan pohon rindang, jauh dari pandangan rumahnya, yang kini terasa seperti sarang laba-laba beracun. Tangannya gemetar saat ia menyentuh layar ponsel. Bukan untuk menelepon polisi atau teman, tetapi untuk merekam. Ia kembali mendekati rumah, bersembunyi di balik semak pagar tetangga, menahan napas. Pintu itu masih sedikit terbuka. Suara Raka kembali terdengar. Lebih jelas, lebih mendesak. Aku sudah mengatur segalanya. Aku bertemu dengan teknisi rem langganan kita. Dia akan memasang alat kecil yang akan menyebabkan kegagalan mendadak. Tapi aku butuh waktu.
Aku harus memastikan dia sudah menandatangani semua dokumen pengalihan aset kecil-kecilan sebelum dia mendapat transfer penuh. Kita harus terlihat sangat gembira atas warisan ini, Lia. Lia mendengus. Gembira? Aku muak berpura-pura melihat wajahnya di kantor. Tapi demi 500 miliar dolar baiklah. Kau bilang kapan rencananya akan dieksekusi? Minggu depan. Malam saat dia pulang dari pertemuan terakhir dengan pengacara. Akan terlihat seperti dia terlalu senang hingga ceroboh di jalan tol. Malam berkabut, remblong, kecelakaan tunggal. Suara Raka terdengar bangga. Seolah ia baru saja merencanakan sebuah transaksi bisnis yang sukses. Tidak ada yang akan curiga. Rara mencengkeram ponselnya. Giginya menggertak hingga rahangnya sakit. Raka bahkan telah memikirkan detail cuaca dan jenis jalan yang akan membuat pembunuhan itu terlihat alami. 5 tahun pernikahan mereka ternyata hanyalah panggung sandiwara yang disutradarai Raka, di mana ia adalah aktris utama yang bodoh. Lia kemudian bertanya, bagaimana dengan polis asuransi jiwa yang besar itu? Apakah sudah aktif? Sudah, jawab Raka santai. Aku memaksanya menandatangani itu 6 bulan lalu. Katanya untuk masa depan kita. Aku bahkan memilih klaim tertinggi. Kecelakaan tunggal menjamin klaim penuh. Aku akan jadi suami yang berduka. Dia akan jadi almarhum istri yang naif. Sempurna. Kata-kata itu suami yang berduka. Istri yang naif adalah bilah pisau yang merobek sisa-sisa hati Rara. Kebenciannya meluap. Tetapi insting bertahan hidupnya lebih kuat. Ia sadar, jika ia muncul sekarang, jika ia berteriak, ia mungkin akan dibunuh di tempat, dan Raka akan mengarang cerita lain. Ia mundur lagi, kembali ke mobil. Kali ini, ia menyalakan lampu dan melaju kencang. Tidak ke rumah, tidak ke kantor polisi, tetapi ke sebuah hotel butik jauh di pusat kota. Ia butuh tempat aman untuk berpikir dan merencanakan. Setibanya di kamar hotel yang steril dan sunyi, Rara menjatuhkan diri di karpet. Ia membuka map wasiat itu, mengambil napas dalam-dalam, dan membaca bagian krusial yang Raka dan Lia yakini tidak ada. Klausul 17B. Semua aset dan kekayaan ini dialihkan secara mutlak kepada ahli waris, Rara. Apabila ahli waris meninggal dunia, seluruh aset wajib dialihkan ke Yayasan Amal, Cahaya Bangsa, dan diinvestasikan atas nama yayasan, dan tidak ada, baik sebagian maupun keseluruhan, yang akan diwariskan kepada pasangan yang bukan dari garis keturunan darah. Rara menarik napas lega, diiringi tawa histeris yang langsung berubah menjadi desahan lega. Raka, kau bodoh. 5 tahun pernikahan dan dia tidak pernah repot-repot mencari tahu apa yang sesungguhnya diwariskan kakek Rara. Dia hanya melihat angka 500 miliar dan berasumsi dia akan mendapatkannya. Ini adalah amunisi Rara. Senjata rahasia yang membuatnya unggul. Raka akan mencoba membunuhnya untuk mendapatkan warisan yang tidak akan pernah ia dapatkan. Ironi yang kejam ini menguatkan tekad Rara. Wajah Rara yang tadinya lembut kini mengeras. Ia tidak lagi melihat Raka sebagai suaminya, melainkan sebagai target. Ia melihat Lia sebagai partner in crime, bidak yang harus dieliminasi. Rara harus bertindak cepat. Mereka merencanakan eksekusi minggu depan. Itu memberinya waktu paling lama 6 hari. Malam itu, Rara tidak tidur. Ia menghapus semua jejak kepolosan dan kebodohan. Ia membuka laptopnya. Langkah pertamanya bukan balas dendam, tetapi pertahanan. 1 pengacara. Ia mencari firma hukum paling mahal dan tertutup di kota, khusus menangani kasus perceraian berprofil tinggi dan penggelapan dana. 2 keuangan. Ia menelepon Bapak Hardiman di tengah malam, meminta pengacara itu untuk membekukan atau menunda transfer dana 500 miliar dolar itu untuk sementara waktu, menggunakan alasan teknis. Raka harus tetap percaya bahwa Rara belum memiliki uang itu, tetapi dalam proses mendapatkannya. 3 bukti. Ia mengirim rekaman suara pembicaraan Raka dan Lia ke cloud yang terenkripsi dan juga kepada pengacaranya yang baru. Rara harus kembali ke rumah. Dia harus tetap berada dalam pandangan Raka, bermain sebagai istri yang riang dan bodoh. Dia harus membiarkan Raka merencanakan kecelakaan itu, langkah demi langkah, sambil Rara merajut jaringnya sendiri. Baiklah, Raka.
Bisik Rara pada bayangannya sendiri di cermin. Senyum dingin dan menawan terbentuk di bibirnya. Aku akan kembali. Aku akan bermain peran sebagai istrimu yang mencintaimu, merayakan warisan kita, dan dengan sabar menunggu rencana pembunuhanmu terungkap. Dan saat kau berhasil menekan tombol kecelakaan itu, kau akan menyadari bahwa yang kau hancurkan hanyalah dirimu sendiri. Transformasi telah selesai. Istri yang naif telah mati di balik pintu yang terbuka itu. Yang kembali adalah seorang pewaris yang cerdas, waspada, dan sangat berbahaya. Pagi menyambut Rara, namun ia tidak lagi merasakan kehangatan. Di balik bulu matanya yang sedikit bengkak karena kurang tidur, tersembunyi mata yang tajam dan perhitungan. Ia telah menghabiskan sisa malam itu dengan tim pengacara barunya. Segalanya sudah diatur, dokumen telah ditandatangani, aset 500 miliar dolar telah diamankan dalam status tertunda transfer, sesuai permintaannya kepada Bapak Hardiman, dan yang paling penting, sebuah file terenkripsi berisi rekaman pengakuan Raka telah didistribusikan ke 3 pihak independen yang berbeda. Ia kini bukan lagi wanita yang terkejut, melainkan seorang aktris yang mengenakan topeng paling sempurna. Topeng seorang istri yang gembira dan sedikit lebay karena warisan mendadak. Rara meninggalkan hotel butik itu, mengendarai mobilnya kembali ke rumah sarang musuh. Tiba di sana, ia menarik napas, memaksakan senyum lebar, dan melangkah masuk, membiarkan kunci pintu jatuh ke lantai dengan suara gaduh yang menarik perhatian. "Raka, aku pulang," teriaknya. Suaranya dipenuhi kegembiraan yang dibuat-buat. Raka segera muncul dari ruang kerja. Wajahnya tegang sepersekian detik sebelum dengan cepat menggantinya dengan ekspresi terkejut yang meyakinkan. "Rara, sayang, kenapa kau baru pulang? Aku khawatir sekali. Kukira kau menginap di tempat pengacara. Kenapa tidak memberitahu?" Rara berlari ke arahnya dan memeluknya erat. Pelukan yang membuat Raka sedikit terkejut. Rara menggunakan momen itu untuk mencium bau parfum murah yang biasanya dipakai Lia di kerah kemeja Raka. Bau itu kini terasa menjijikkan, bukan memicu kecemburuan. "Aku minta maaf, sayang. Aku terlalu gembira. Aku harus segera memberitahumu." Rara menarik diri, matanya berkaca-kaca, akting air mata haru. "Raka, kita kaya. Kaya sekali. 500 miliar. Aku sudah resmi menjadi ahli warisnya." Ekspresi Raka berubah total. Matanya berkilat-kilat serakah yang hampir tidak bisa ia sembunyikan. Dia mengangkat Rara, memutar-mutarnya dengan tawa yang berlebihan. "Sayang, ya Tuhan, ini luar biasa. Aku tahu kau wanita hebat. Aku selalu tahu," teriak Raka. Suaranya dipenuhi kemenangan. Ia mencium Rara dengan paksa. Ciuman itu terasa menjijikan, seperti mencium racun, tapi Rara membalasnya, menunjukkan antusiasme yang sama palsunya. "Aku sudah menelepon pengacara," lanjut Raka, terdengar cemas. "Kapan uangnya masuk? Kapan kita bisa mengaksesnya?" "Sabar, Raka." Rara menarik tangannya. "Pak Hardiman bilang butuh waktu beberapa hari untuk proses transfer dari rekening kakek ke rekening kustodianku. Dia bilang paling cepat akhir minggu depan. Tapi aku sudah memberitahumu kabar baiknya. Kita harus merayakannya." Raka terlihat sedikit kecewa karena uang itu belum langsung cair. Namun ia segera menutupinya. "Tentu, kita akan merayakan. Tapi sayang, jangan terlalu gegabah ya. Uang sebanyak itu kita harus berhati-hati. Jangan boros. Kita harus merencanakan semuanya baik-baik." Rara tersenyum penuh makna. "Tentu, sayang. Aku percaya padamu seutuhnya. Kau yang paling pintar soal uang. Aku serahkan semua perencanaannya padamu." Kalimat itu adalah umpan pertama Rara. Memberikan kontrol palsu kepada Raka. Raka menanggapi dengan senyum puas, ia telah berhasil meyakinkan istrinya yang polos untuk memberikan kunci harta karun. Di hari-hari berikutnya, sandiwara itu semakin intens. Raka menjadi suami yang paling perhatian di dunia. Dia memijat kaki Rara, memasak makanan kesukaan Rara, dan bahkan membelikan bunga. Di balik semua itu, Rara tahu, Raka sedang menghitung hari menuju kecelakaan yang direncanakannya. Pada saat yang sama,
Lia juga memainkan perannya dengan sempurna. Ia muncul di rumah dengan dalih, membawakan berkas penting untuk Raka, dan Rara menyambutnya dengan ramah yang palsu. "Selamat, Mbak Rara." "Ya ampun, aku ikut senang sekali," kata Lia, memeluk Rara cepat. Pelukan itu terasa seperti genggaman ular. "Terima kasih, Lia. Kau tahu, Raka bilang aku harus sangat berhati-hati sekarang. Dia bahkan ingin aku memakai jasa sopir pribadi kalau bepergian jauh," kata Rara, menguji reaksi mereka. Raka tertawa canggung. "Oh, itu hanya usulan, sayang. Kau kan suka menyetir sendiri. Santai saja. Tapi ya, lebih baik hati-hati." Raka terlihat panik. Jasa sopir akan merusak rencana remblongnya. Rara menangkap kecemasan itu. "Tentu, sayang. Aku akan menyetir sendiri. Aku tidak suka orang asing di mobil kita." Di sisi lain, Rara menjalankan rencananya. Ia meminta Raka untuk menandatangani beberapa dokumen formal dari pengacara yang sebenarnya sudah disiapkan oleh pengacara Rara sendiri. Dokumen itu termasuk 1. Surat kuasa kecil, memberi Rara kontrol penuh atas semua aset bersama yang ada saat ini, rumah, mobil, rekening tabungan biasa, dengan dalih, memudahkan Rara mengurus warisan agar tidak bercampur. Raka dengan senang hati menandatanganinya. Yakin aset itu kecil dan sebentar lagi dia akan dapat 500 miliar. 2. Perjanjian pranuptial revisi palsu. Rara mengatakan pengacara menyuruhnya merevisi perjanjian lama mereka agar warisan 500 miliar itu terlindungi. Raka mengabaikan isinya. Yakin isinya hanya melindungi Rara dari orang luar, bukan dirinya, suaminya. Dia menandatanganinya tanpa membaca, mengabaikan klausul yang sebenarnya memberikan Rara dasar hukum yang kuat untuk menceraikannya atas dasar pengkhianatan finansial. Raka sedang dalam mode euforia buta. Ia hanya melihat 500 miliar di ujung terowongan, dan tidak menyadari bahwa ia sedang menandatangani surat perintah kejatuhannya sendiri. Pada malam keempat sandiwara ini, Raka memberitahu Rara, "Sayang, akhir minggu depan, aku ada perjalanan bisnis mendadak keluar kota. Kau tidak keberatan, kan? Hanya sebentar. Aku akan segera kembali setelah urusan transfer uangmu selesai." Rara tahu itu bohong. Akhir minggu depan adalah waktu eksekusi yang Raka dan Lia rencanakan. Perjalanan bisnis Raka adalah alibi yang sempurna. Rara memeluknya erat, menatap matanya dalam-dalam. "Tentu, sayang. Aku tidak apa-apa. Hati-hati di jalannya." Di balik senyumnya, Rara berpikir, "Kau pikir kau pergi bisnis? Tidak, Raka. Kau akan pergi untuk bekerja. Tapi kau tidak akan pernah kembali." Permainan psikologis ini melelahkan, tapi Rara menikmati setiap detik pengawasan dan manipulasi balik ini. Ia telah mengubah dirinya menjadi cermin sempurna dari kepura-puraan Raka. Topengnya terbuat dari kaca, dan di baliknya, rencana kehancuran Raka sedang dipoles hingga mengkilap. 5 hari berlalu sejak Rara kembali ke rumah, dan ketegangan di antara pasangan itu yang hanya disadari oleh Rara terasa seperti tali busur yang diregangkan hingga batasnya. Raka dan Lia, yang kini semakin berani melakukan kontak diam-diam, terus mengawasi gerak-gerik Rara, menunggu momen yang tepat. Sementara itu, Rara, sang aktris ulung, terus menunjukkan euforia yang tak terpadamkan, membuat Raka semakin tidak sabar untuk mengeksekusi rencananya. Raka telah berbohong tentang perjalanan bisnis akhir minggu depan. Rara tahu waktunya semakin sempit. Ia harus memaksa Raka untuk bergerak lebih cepat. "Sayang," kata Rara suatu pagi di meja sarapan. Matanya bersinar penuh semangat palsu. "Pengacara mengirimiku pesan semalam. Katanya ada dokumen final yang harus kutandatangani besok sore di kantor pengacara lama kakek. Ini untuk memuluskan transfer dana full ke rekeningku. Hanya sekali tanda tangan lagi, dan boom, 500 miliar itu cair." Raka tersentak, menjatuhkan garpu peraknya. "Besok sore, kau yakin?" Wajahnya terlihat antara panik dan girang. Jika dana cair besok, Raka tidak punya waktu lagi untuk menunda.
Dia harus menyerang sebelum transfer penuh itu terjadi dan Rara atau pengacaranya mengubah pikiran. Yakin. Tapi masalahnya, kantornya agak jauh, di pinggiran kota. Rara melanjutkan dengan nada santai. Aku harus menyetir mobil sendiri. Raka, kamu kan sibuk. Ini adalah umpan balasan Rara. Ia menyediakan waktu, lokasi, dan target yang bergerak sendiri semua yang Raka butuhkan untuk melancarkan serangan, kecelakaan tunggal, yang sudah ia rencanakan. Jangan sendiri, sayang. Raka langsung memprotes. Terlalu cepat. Bahaya. Aku akan menyuruh sopir kita yang mengantar. Rara menggeleng manja. Tidak mau. Sopir itu menyebalkan. Aku suka menyetir mobil kita. Jangan khawatir. Aku akan sangat hati-hati. Rara bangkit dan mengecup pipi Raka. Aku pergi sekarang ya. Aku mau shopping dulu sedikit. Menghadiahi diri sendiri. Kita akan rayakan besok malam. Saat aku kembali membawa berita dana cair. Saat Raka mencium keningnya, Rara bisa merasakan tangannya sedikit gemetar. Dia tahu Raka sedang menghitung waktu untuk segera menghubungi teknisi rem mobil. Rara meninggalkan rumah dan langsung menuju bengkel langganan yang sudah dihubungi oleh pengacaranya. Teknisi itu, yang dibayar mahal oleh pengacara Rara dan sudah diberitahu tentang potensi bahaya, memeriksa mobil Rara. Nyonya, bisik teknisi itu. Matanya melebar. Ada sesuatu yang salah di sini. Seseorang telah memasang alat trigger tersembunyi pada jalur rem hidrolik. Itu bisa diaktifkan dari jarak jauh, atau diprogram untuk gagal setelah jarak tempuh tertentu. Jika ini terjadi di kecepatan tinggi, rem Anda akan blong total. Ini bukan kegagalan alami. Rara mengangguk, tanpa terkejut. Tolong jangan perbaiki. Biarkan saja. Tapi pasang kamera resolusi tinggi yang sangat kecil di bawah kap, di dekat mesin dan rem. Rekam saat benda ini diaktifkan. Teknisi itu terlihat bingung, tetapi ketaatan pada bayaran yang fantastis membuatnya mengiyakan. Mereka juga memasang tracking device tersembunyi di mobil, yang bisa dimatikan oleh Rara sewaktu-waktu. Hari berikutnya, Rara menjalankan aksinya. Ia memastikan Raka melihatnya meninggalkan rumah dengan mobilnya. Ia mengemudi ke arah pinggiran kota, persis di jalur yang sempurna untuk kecelakaan tunggal. Rara mematikan tracking device yang ia bawa. Raka harus percaya Rara sekarang sendirian dan berada di lokasi yang tepat. Saat Rara melaju di jalanan sepi yang menanjak, ia menerima telepon dari Raka. Sayang, di mana kau? Kau sudah di kantor pengacara? Tanya Raka. Suaranya terasa sedikit sesak dan tergesa-gesa. Belum, sayang. Aku baru saja masuk ke jalan tol. Jalanan sepi. Jangan khawatir, aku nyetir santai kok. Jawab Rara. Suaranya dipenuhi nada manis yang memuakkan. Tepat setelah Rara memutus sambungan telepon, Rara merasakan perbedaan kecil pada respons rem. Ia menekan pedal rem kosong. Tidak ada tekanan. Mobil itu masih melaju. Dan kecepatan mulai bertambah karena jalanan menurun di depannya. Saat itu juga, Rara menyalakan mode rekam pada kamera tersembunyi dan dashcam mobil. Ini dia, momennya. Rara, yang sudah dipersiapkan secara mental, dengan tenang mengarahkan mobil ke jalur darurat. Ia menggunakan rem tangan secara perlahan dan teratur, tidak mendadak, untuk memperlambat laju mobil. Ia tidak panik, ia justru tersenyum. Raka telah melancarkan serangannya. Mobil berhenti mendadak di area persimpangan yang sepi. Rara segera menelepon layanan darurat, melaporkan kecelakaan, rem blong yang dialaminya, menekankan bahwa ia berhasil selamat berkat keahlian menyetirnya. Kemudian, ia menelepon Raka. Raka, astaga, aku hampir mati. Rara berteriak histeris. Aktingnya sempurna. Rem mobilku tiba-tiba blong. Aku hampir menabrak truk. Aku selamat. Sayang, aku selamat. Hening. Di ujung telepon, Raka tidak menjawab. Hanya ada suara napas yang terengah-engah dan disusul makian pelan. Raka pasti kecewa, terkejut, dan marah karena rencananya gagal. Aku ya Tuhan, Rara. Aku bersyukur kau selamat.
Suara Raka kembali normal, dipenuhi kelegaan yang dibuat-buat, tetapi ia terdengar lebih tegang dari sebelumnya. Tolong, sayang, jangan bergerak. Aku akan segera ke sana. Jangan, Raka. Aku sudah menelepon Derek dan polisi. Mobil ini sudah jadi barang bukti. Aku akan naik taksi ke kantor pengacara, dan setelah itu langsung pulang. Aku butuh pelukanmu. Rengek Rara. Raka tidak bisa berbuat apa-apa selain setuju. Suaranya terdengar frustrasi. Rara mematikan telepon, melihat ke arah mobilnya yang kini dikelilingi polisi yang menyelidiki. Ia telah selamat. Dan yang paling penting, kamera Rara berhasil merekam momen ketika alat pemicu rem itu diaktifkan, dan polisi kini memiliki mobil itu sebagai barang bukti kecelakaan yang mencurigakan. Rara telah mengubah upaya pembunuhan Raka menjadi bukti hukum yang tak terbantahkan, memosisikan Raka dalam kerangka waktu dan lokasi kejahatan. Perangkap itu berhasil. Malam itu, villa mewah milik Raka dan Rara bersinar terang. Raka telah mengorganisir sebuah pesta perayaan, sebuah gala dinner yang mewah dengan dalih merayakan warisan tak terduga, Rara. Raka mengundang semua orang yang ia kenal, rekan bisnis, atasan, kerabat, bahkan beberapa teman lama Rara. Raka sengaja membuat acara ini megah. Ia ingin semua orang tahu bahwa ia adalah suami dari wanita 500 miliar itu. Rara tahu, malam ini adalah malam yang Raka rencanakan untuk melancarkan serangan keduanya. Serangan yang lebih rapi dan meyakinkan. Setelah kegagalan remblong, Raka pasti panik dan akan bertindak gegabah. Rara mengenakan gaun malam berwarna merah darah yang elegan, kontras sempurna dengan wajah Raka yang terlihat pucat di balik senyum lebarnya. Raka terus-menerus mengawasi Rara. Matanya gelisah. Ia pasti mencari kesempatan atau mengatur bidaknya. Di sudut ruangan, Lia berdiri, terlihat sangat mencolok dalam balutan gaun minim, dengan senyum kemenangan yang tak disembunyikan. Lia bertingkah seperti nyonya rumah kedua, mendampingi Raka, yang semakin memicu desas-desus di antara para tamu. Pukul 9 malam, Raka naik ke podium kecil yang telah ia siapkan, memegang gelas champagne. Ia menepuk-nepuk mikrofon, menarik perhatian semua orang. Hadirin sekalian, suara Raka lantang. Terima kasih sudah datang ke perayaan ini. Malam ini, kita merayakan keberuntungan luar biasa yang diterima istri tercinta saya, Rara. Warisan dari almarhum kakeknya telah mengubah hidup kami. Dan saya, sebagai suaminya, berjanji akan menjaga dan mengelola kekayaan ini agar Rara dan saya bisa membangun masa depan yang cerah. Raka menoleh ke Rara dan memberinya ciuman lama di pipi. Di tengah sorakan, Rara bisa merasakan bibir Raka yang dingin dan bergetar. Untuk warisan. Untuk Rara. Raka berseru, mengangkat gelasnya. Ini adalah momen Rara. Rara mengambil gelas champagne-nya dan melangkah maju, perlahan, menuju podium. Keanggunannya yang tiba-tiba membuat seluruh ruangan terdiam. Raka tampak bingung. Terima kasih, sayang. Kata-katamu sungguh mengharukan, kata Rara. Suaranya tenang namun memiliki resonansi yang tajam. Ia menatap mata Raka, yang mulai menunjukkan sedikit rasa takut. Sebelum kita bersulang, izinkan aku menambahkan sedikit kejutan pada perayaan ini. Rara mengangguk ke arah pintu masuk. Dua pria berjas hitam muncul, salah satunya membawa sebuah proyektor dan layar, yang lain membawa briefcase hitam. Di belakang mereka, masuklah tim kepolisian dan seorang petugas kejaksaan, langsung menuju barisan depan. Ruangan itu hening total. Wajah Raka seketika memucat. Matanya melebar tak percaya. Lia, di sudut, terlihat kaku seperti patung. Raka dan Lia. Rara memulai. Suaranya kini dingin, tanpa emosi, menusuk seperti jarum es. Aku tidak sedang merayakan warisan. Malam ini, aku merayakan kemerdekaan dan keadilan. Rara menoleh ke para tamu. 5 hari lalu, aku datang dari kantor pengacara dengan kabar warisan. Aku bertemu suamiku, Raka, yang seharusnya menjadi orang pertama yang merayakannya bersamaku. Tapi yang kudengar adalah rencana pembunuhanku sendiri. Raka kini mencoba bergerak, namun petugas kejaksaan sudah berdiri di sampingnya. Rara, apa yang kau bicarakan?
Kau sakit. Raka berusaha keras berakting. Diam. Raka. Sandiwara kita sudah berakhir, tegas Rara. Ia memberi isyarat kepada pria di belakangnya. Layar proyektor menyala, menampilkan visual, sebuah rekaman audio, dengan spektrum suara Raka dan Lia. Suara Raka yang dingin, penuh perhitungan, dan suara Lia yang sinis, mulai memenuhi ruangan. Begitu, kecelakaan, itu terjadi pada Rara. Semua aset warisannya jatuh ke tangan warisku sebagai suami sah. Aku bertemu dengan teknisi rem langganan kita. Dia akan memasang alat kecil yang akan menyebabkan kegagalan mendadak. Malam berkabut, rem blong, kecelakaan tunggal. Setiap kalimat adalah hantaman palu godam ke reputasi Raka. Para tamu terkesiap. Beberapa menutupi mulut mereka tak percaya. Lia, melihat bahwa rahasia mereka terungkap, mencoba melarikan diri, tetapi segera dicegat oleh petugas polisi. Rara menunggu hingga rekaman itu selesai, memastikan keheningan kembali mendominasi ruangan. Kalian semua pasti tahu tentang kecelakaan mobilku 2 hari lalu, kan? Tanya Rara retoris. Itu bukan kecelakaan. Itu adalah upaya pembunuhan yang diatur oleh suamiku. Dengan bantuan selingkuhannya, Lia. Mobil itu sudah diamankan polisi, lengkap dengan bukti video aktivasi alat perusak rem yang dipasang oleh Raka. Raka ambruk. Wajahnya pucat pasi. Ia tidak lagi bisa menyangkal. Lalu, Rara melangkah maju, memegang map wasiat yang kini ia keluarkan isinya. Namun, Raka. Rara menatapnya dengan pandangan penuh penghinaan. Kau hanya melihat angka 500 miliar dan menjadi buta oleh keserakahan. Kau bahkan tidak repot-repot membaca secara rinci surat wasiat kakekku. Rara mengambil dokumen itu, membaca dengan suara keras. Pasal 17B. Apabila ahli waris, Rara, meninggal dunia, seluruh aset wajib dialihkan ke Yayasan Amal, Cahaya Bangsa, dan diinvestasikan atas nama yayasan, dan tidak ada, baik sebagian maupun keseluruhan, yang akan diwariskan kepada pasangan yang bukan dari garis keturunan darah. Informasi itu adalah titik kulminasi kehancuran Raka. Ia tidak hanya gagal membunuh istrinya, ia gagal total karena warisan itu tidak akan pernah jatuh ke tangannya. Ia mempertaruhkan segalanya reputasi, kebebasan, dan pernikahannya untuk uang yang tidak pernah bisa ia sentuh. Raka menjerit frustrasi. Tidak, itu tidak mungkin. Bohong. Kau bohong. Itu kebenaran, Raka, bisik Rara. Nada suaranya penuh kemenangan. Kau hanya mendapatkan satu hal dariku malam ini. Perceraian dan tuntutan percobaan pembunuhan. Petugas kejaksaan melangkah maju. Saudara Raka, Anda kami tahan atas dugaan percobaan pembunuhan berencana. Saudari Lia, Anda juga kami tahan sebagai kaki tangan. Raka meronta saat borgol dipasangkan. Ia menatap Rara. Tatapan yang kini bukan lagi cinta atau benci, melainkan penyesalan dan keputusasaan yang absolut. Lia, yang diseret pergi, terus berteriak memaki Raka. Kau bodoh. Kau menghancurkan kita semua. Rara berdiri tegak di tengah ruangan yang ricuh, membiarkan kebisingan itu memudar. Ia tidak lagi merasakan sakit hati, hanya rasa lega yang luar biasa. Ia menoleh ke para tamu yang kini memandangnya dengan rasa kagum dan kasihan. Rara mengangkat gelas champagne-nya tinggi-tinggi. Sekarang, kata Rara, suaranya kembali lembut, namun penuh kekuatan. Mari kita bersulang untuk kehidupan baru. Keesokan harinya, seluruh kota digemparkan oleh berita yang pecah bagai bom. Foto Raka dan Lia yang diborgol saat digelandang keluar dari villa mewah Rara memenuhi halaman depan surat kabar. Judul-judulnya sensasional. Suami terlilit utang coba bunuh istri pewaris 500 miliar. Kekejian di balik cinta palsu. Bagi Rara, keheningan di rumahnya terasa damai. Ia menghabiskan pagi itu dengan minum kopi, membaca berita tentang kehancuran Raka, dan berbicara dengan tim pengacaranya yang kini bersiap untuk menghadapi badai tuntutan hukum. Raka dan Lia ditempatkan di tahanan terpisah. Kasus mereka kuat. Rekaman audio sebagai bukti niat pembunuhan berencana, mobil Rara yang dijadikan barang bukti forensik kegagalan rem yang disengaja, dan yang terpenting, kesaksian Rara sendiri. Di balik jeruji besi,
Raka mulai mengalami kehancuran mental yang total. Selama interogasi, dia menyadari betapa bodohnya dia. Dia telah mempertaruhkan segalanya untuk warisan yang sejak awal tidak bisa ia miliki. Rasa penyesalan kini bercampur dengan kemarahan yang membabi buta. "Saya ingin bertemu istri saya," teriak Raka kepada petugas, suatu sore. "Saya harus bicara dengan Rara. Dia harus memaafkan saya. Itu semua salah Lia." Permintaan itu sampai ke telinga Rara. Dengan persetujuan pengacaranya dan ditemani petugas keamanan serta pengacara, Rara menyetujui pertemuan itu. Bukan karena ia ingin mendengar penyesalan Raka, tetapi karena ia membutuhkan konfirmasi terakhir atas kehancuran totalnya. Pertemuan itu diadakan di ruang kunjungan yang dingin dan berbau disinfektan. Raka tampak kusut, matanya cekung. Ia bukan lagi Raka yang tampan dan percaya diri. Ia hanyalah seorang pria yang ketakutan. "Rara, sayang." Raka mencoba meraih tangan Rara melalui pembatas kaca, namun Rara menariknya. "Tolong, Rara, dengarkan aku. Itu semua Lia. Dia yang meracuni pikiranku. Dia yang memaksaku. Dia bilang kita bisa membagi uang itu. Rara." Rara hanya menatapnya. Ekspresinya tenang, seolah sedang mengamati serangga. "Kau tidak perlu berbohong lagi, Raka. Aku mendengar semuanya. Kau mengatakan kau sudah 5 tahun berpura-pura mencintaiku. Kau ingin menyingkirkanku karena aku membosankan." Wajah Raka memucat. "Tidak, itu hanya omongan kosong. Aku mencintaimu. Aku berjanji, aku akan mengembalikan mobil itu ke bengkel. Aku akan memperbaiki semuanya. Kita mulai dari awal. Sayang, aku tidak tahu soal klausul wasiat itu. Aku sungguh tidak tahu." "Itu adalah masalahmu, Raka," potong Rara, suaranya menusuk. "Kau sangat serakah sehingga kau tidak membaca. Kau terlalu buta oleh angka 500 miliar itu. Kau mempertaruhkan nyawaku, kebebasanmu, dan kehormatanmu untuk uang yang bahkan tidak akan pernah jatuh ke tanganmu." Raka menundukkan kepala. Penyesalan terbesarnya kini bukanlah pengkhianatannya, melainkan kegagalannya dalam mendapatkan harta. "Perceraian kita akan segera selesai, Raka," lanjut Rara. "Kau sudah menandatangani perjanjian yang memberi kuasa penuh padaku. Aku akan mengambil alih semua aset yang selama ini kita beli dengan uangku, termasuk rumah ini. Kau tidak akan mendapatkan sepeser pun dariku. Tidak ada harta gono gini. Kau akan keluar dari penjara sebagai pria tanpa uang, tanpa rumah, tanpa pekerjaan, dan dengan reputasi sebagai mantan narapidana." Air mata Raka tumpah, bukan air mata cinta, melainkan air mata kebangkrutan. "Rara, jangan. Aku mohon. Kasihanilah aku." Rara berdiri. "Seorang istri yang mau kau bunuh demi uang tidak tahu apa itu kasihan. Raka, nikmati konsekuensinya." Sementara itu, Lia mengalami nasib yang serupa, namun lebih menyedihkan. Karena ia hanyalah kaki tangan dan tidak memiliki aset, ia segera ditinggalkan oleh semua orang, termasuk keluarganya sendiri. Di selnya, ia mengetahui bahwa Raka sepenuhnya menyalahkan dirinya. Lia yang tadinya angkuh kini hanya bisa menangis frustrasi, menyadari bahwa ia telah membuang kehidupannya untuk pria yang sama pengecutnya dan demi kekayaan yang palsu. Beberapa minggu kemudian, Rara menyelesaikan segalanya. Dia mengajukan gugatan cerai dan berhasil memenangkan semua tuntutan. Raka, yang tidak mampu membayar pengacara yang kompeten, harus menerima kekalahan telak. Keputusan pengadilan menjatuhkan hukuman yang berat bagi Raka dan Lia atas percobaan pembunuhan dan penggelapan, yang didasarkan pada upaya Raka mengklaim polis asuransi jiwa Rara yang besar. Raka mendapat hukuman lebih berat karena peran utamanya. Malam ia menerima surat cerai yang sudah resmi ditandatangani hakim. Rara duduk di sofa yang sama di mana Raka dan Lia merencanakan kematiannya. Ia memegang surat itu, tersenyum kecil. Tidak ada lagi Raka. Tidak ada lagi Lia. Ia tidak merasa puas, hanya merasa final. Babak kelam dalam hidupnya telah ditutup, bukan dengan ratapan, melainkan dengan keadilan yang dingin. Warisan 500 miliar itu kini benar-benar bersih dari bayangan niat jahat.
Rara menutup surat cerai itu dan menatap sekeliling rumah, yang kini hanya berisi kenangan pahit. Ia tahu ia harus pergi. Ia harus memulai hidup di tempat yang benar-benar baru. Tempat warisan itu bisa menjadi hadiah, bukan kutukan. 6 bulan telah berlalu sejak Raka dan Lia menghilang dari kehidupan Rara, terserap ke dalam sistem hukum sebagai narapidana. Perceraian telah tuntas, tuntutan hukum telah dimenangkan, dan yang paling penting, aset warisan 500 miliar rupiah kini sepenuhnya cair dan berada di bawah kendali Rara. Rara tidak lagi tinggal di villa tempat pengkhianatan itu terjadi. Ia menjual rumah itu, membersihkan jejak masa lalu dan membeli sebuah penthouse minimalis di jantung kota, sebuah tempat tinggi yang menawarkan pemandangan seluruh cakrawala, mencerminkan posisinya yang baru. Ia duduk di sofa bludru, menghadap jendela besar, menyesap teh mahal. Di tangannya, ia memegang laporan keuangan yang menunjukkan angka-angka fantastis yang kini ia kelola. Rara yang dulu, yang menganggap dirinya biasa-biasa saja, telah tiada. Ia digantikan oleh seorang wanita yang tenang, cerdas, dan memiliki aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Warisan itu kini bukan lagi hadiah, melainkan alat. Alat untuk membangun, alat untuk melindungi, dan alat untuk memimpin. Langkah pertama Rara setelah menyelesaikan urusan hukum adalah mendirikan sebuah yayasan. Sesuai dengan keinginan kakeknya dan dorongan hatinya sendiri, ia mendirikan Yayasan Dirgantara, sebuah organisasi yang berfokus pada pemberdayaan wanita yang menjadi korban kekerasan dan pengkhianatan finansial. Ia menggunakan sebagian besar uangnya untuk tujuan ini, mengubah trauma pribadinya menjadi misi filantropi. Namun, ia menyimpan sebagian besar modalnya untuk membangun sebuah perusahaan investasi. Rara tidak mau menjadi sekadar wanita kaya. Ia ingin menjadi pembuat kekayaan. Suatu sore, Rara bertemu dengan tim penasihat keuangannya. Mereka membahas peluang investasi yang berani. "Nyonya Rara," kata kepala penasihat, seorang pria paruh baya yang terintimidasi oleh ketenangan Rara. "Dengan dana sebesar ini, risiko minimal adalah pilihan terbaik. Obligasi jangka panjang, properti aman." Rara menggeleng. "Aku ingin investasi yang agresif, yang mendominasi pasar. Aku tidak butuh uang untuk pensiun. Aku butuh uang untuk kekuatan. Masukkan modal kita ke perusahaan teknologi yang disruptif, dan beli saham mayoritas di perusahaan media yang bisa kita kontrol." Timnya terkesiap. Rara, yang baru 6 bulan lalu hidup sebagai ibu rumah tangga, kini berbicara dengan strategi seorang ticon. "Kita perlu membentuk citra. Citra yang bersih, kuat, dan tak tersentuh," lanjut Rara, matanya berkilat ambisi. "Dunia sudah melihat sisi rapuhku. Sekarang, biarkan mereka melihat sisi ratuku." Rara tahu persis apa yang ia lakukan. Ia tidak hanya mengumpulkan kekayaan, ia mengumpulkan pengaruh. Ia memastikan namanya selalu dikaitkan dengan kekuatan dan kedermawanan, bukan lagi dengan percobaan pembunuhan. 6 bulan kemudian, Rara menjadi berita utama lagi. Bukan karena perceraian, tetapi karena keberanian bisnisnya. Perusahaannya berkembang pesat, dan Yayasan Dirgantaranya menjadi salah satu yayasan amal terbesar dan paling dihormati. Suatu malam, Rara menerima telepon dari pengacaranya, yang baru saja kembali dari kunjungan rutin ke lembaga pemasyarakatan. "Ada kabar dari Raka," kata pengacara itu. "Dia mengajukan permohonan banding." "Tentu saja, itu ditolak. Dia juga baru mengetahui bahwa Anda telah menjual rumah dan hampir semua aset yang pernah ia sentuh." "Lalu?" tanya Rara, tanpa ekspresi. "Dia benar-benar hancur, Nyonya. Dia hidup dalam penyesalan yang mendalam, tidak hanya kehilangan kebebasan, tetapi juga kesempatan menjadi kaya. Penyesalannya murni karena kekalahan finansial." Rara tersenyum tipis. Penyesalan finansial adalah balas dendam terindah. Raka tidak akan pernah bisa bangkit lagi. "Saya ingin memastikan satu hal," kata Rara kepada pengacaranya. "Apakah Raka atau Lia memiliki akses ke berita? Atau apakah mereka melihat perkembangan yayasan saya?" "Tentu saja. Mereka mendapatkan akses terbatas ke surat kabar dan televisi.
Mereka tahu persis betapa suksesnya Anda sekarang. Mereka tahu warisan yang mereka coba curi sedang Anda gunakan untuk mengubah dunia. Bagus, jawab Rara singkat. Pengakuan bahwa Raka dan Lia menyaksikan kejayaan Rara dari balik jeruji adalah akhir yang sempurna bagi balas dendamnya. Kisah Rara sudah selesai. Namun, kehidupan barunya baru saja dimulai. Ia kini adalah figur publik, seorang magnate wanita yang dihormati dan ditakuti. Pada malam yang tenang itu, Rara berdiri di penthouse-nya, menatap kerlap-kerlip lampu kota di bawah. Ia tidak lagi memikirkan Raka, Lia, atau bahkan pengkhianatan itu. Ia memikirkan masa depan. Ia memiliki kekayaan, kekuatan, dan kebebasan. Ada beberapa tawaran kerjasama dari perusahaan-perusahaan besar, undangan politik, dan bahkan permintaan wawancara eksklusif. Rara belum menerima semuanya. Ia menyimpan satu kartu di sakunya. Sebuah kartu nama dari seorang pria yang memiliki pengaruh besar di pasar global, yang mengagumi keberaniannya. Kartu itu bertuliskan nama seorang pria yang bisa membawanya dari ratu lokal menjadi kaisar global. Rara mengambil keputusan. Senyumnya kini benar-benar asli senyum seorang wanita yang mengendalikan takdirnya sendiri. Ia meletakkan gelasnya dan mengambil mantelnya. Malam ini, ia tidak akan duduk diam. Ia akan melangkah keluar dan menemui orang yang tepat untuk memulai ekspansi kekuasaannya. Warisan itu hanyalah bahan bakar. Kekuatan sejati adalah Rara sendiri. Di kejauhan, lampu kota berkilauan, dan Rara, yang kini berdiri di puncak, siap meraih segalanya. 3 tahun setelah malam pengungkapan, nama Rara Dirgantara bukan lagi sinonim dengan korban pengkhianatan, melainkan identik dengan kekuatan tak terduga. Yayasan Dirgantara telah berkembang pesat, menjangkau ribuan wanita di seluruh negeri. Sementara itu, Dirgantara Capital, perusahaan investasi yang ia dirikan, telah menjadi pemain kunci yang disegani di Asia Tenggara. Rara kini jarang muncul di publik, tetapi ketika ia melakukannya, kehadirannya selalu memancarkan otoritas yang dingin dan elegan. Ia tidak pernah menikah lagi. Kepercayaan pada institusi itu telah mati, dan ia menyukai kemandiriannya. Cinta kini hanyalah pengalih perhatian. Di sebuah acara amal mewah yang diselenggarakan oleh yayasannya, Rara berdiri di panggung, dikelilingi oleh para tokoh elit dan pers. Ia menyampaikan pidato tentang ketahanan wanita, dengan sorot mata yang tajam, penuh makna yang hanya ia yang tahu. Setelah acara selesai, pengacara kepercayaannya, yang kini juga menjadi direktur operasional Dirgantara Capital, mendekatinya. "Nyonya Rara," bisik pria itu. "Saya baru menerima surat. Ada pembebasan bersyarat yang sedang diproses." Rara menghentikan langkahnya, tanpa menoleh. "Siapa?" "Lia. Berkelakuan baik di penjara. Ada kemungkinan dia akan bebas dalam 6 bulan ke depan." Rara hanya tersenyum tipis. "Lia? Biarkan saja. Dia tidak penting." "Tapi Raka." Rara akhirnya menoleh, menatap pengacaranya. "Bagaimana kabar Raka?" "Dia tidak mengajukan banding lagi. Dia menjalani hukumannya dalam isolasi. Dia bekerja di area laundry penjara, mencuci seragam. Beberapa surat kabar lama ada di sana. Dia pasti melihat berita keberhasilan Anda, foto-foto Anda di sampul majalah bisnis. Dia tahu persis apa yang ia hilangkan." Rara mengambil gelas champagne dari nampan pelayan yang lewat. "Bagaimana keadaannya secara finansial?" "Nihil. Hutang menumpuk. Setelah bebas, dia tidak akan punya tempat tinggal, uang, atau pekerjaan. Bahkan nama Dirgantara pun sudah tercemar sepenuhnya untuknya." "Bagus," kata Rara, menyesap minumannya. Dia mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan. Tidak lebih, tidak kurang. Penjara mengambil kebebasannya, tetapi yang paling menyakitinya adalah melihat apa yang bisa ia miliki semua itu terwujud di depan matanya, di tangan orang yang ia coba bunuh. Bagi Rara, balas dendam bukanlah tentang hukuman mati, tetapi tentang kontras yang abadi. Raka akan menghabiskan sisa hidupnya dalam kemiskinan dan penyesalan,
Menyadari bahwa ia menghancurkan dirinya sendiri demi kekayaan yang kini dinikmati sang korban dengan kemuliaan. Rara melangkah menuju jendela besar yang menghadap kota. Lampu-lampu berkelip di bawahnya. Jauh di balik cakrawala itu, di suatu tempat gelap, Raka sedang mencuci pakaian kotor, sementara Rara berdiri di puncak dunia yang seharusnya menjadi miliknya. Ia menarik napas dalam-dalam. Rasa dingin dan tegas menguasai dirinya. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai seorang istri atau seorang korban. Rara melihat dirinya sebagai Rara Dirgantara, seorang wanita yang diancam oleh keserakahan, tetapi diselamatkan oleh kecerdasan. Ia telah mengubah uang yang seharusnya menjadi kutukan menjadi tahta kekuasaan. Di balik gaun mahalnya, di balik senyum sempurna itu, Rara adalah peringatan keras. Jangan pernah meremehkan seorang wanita yang telah kehilangan segalanya, kecuali kehidupannya. Rara meletakkan gelasnya, meninggalkan acara itu. Di luar, mobil mewah dengan pengawalan lengkap sudah menunggunya. Ia melangkah maju, siap menghadapi dunia yang kini berlutut padanya.